Hai guys, gimana nih kabar kalian? Pastinya baik dong. Oh ya, mau tanya nih aku, gimana sih perasaan kalian kita bisa PTM lagi? Oh, seneng dong, apalagi sekarang udah PTM 100%. Ya, walaupun ada pembagian shift PTM. Tapi menurutku nggak masalah sih kalau harus ada pembagian shift untuk PTM-nya. Ya bener banget. Bentar deh guys, ngomong-ngomong tentang pemikiran kreatif dan inovatif, apalagi di era digital ini, aku jadi keinget salah satu organisasi pada masa sistem pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Nah, tujuan utama organisasi Budi Utomo yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, di mana organisasi ini fokus dalam bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Tidak hanya itu, meningkatkan pemikiran-pemikiran inovatif juga muncul pada evolusi budaya di mana telah mengubah dan membuka pikiran manusia. Salah satunya yaitu paham-paham besar di dunia seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Paham-paham tersebut yang membuat orang pada zaman itu dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan berinovasi lebih lanjut hingga dampaknya bisa dirasakan hingga saat ini. Contohnya Pak Nadiem Makarim, beliau tidak hanya memikirkan pendidikan bangsa, tetapi beliau juga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia yaitu dengan mendirikan usaha Gojek. Dari contoh tersebut kita mengetahui bahwa itu salah satu contoh rasa cinta dan berbakti pada tanah air. Nggak hanya itu, guys. Kita kan generasi muda nih. Harusnya kita juga bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya melestarikan tembang gambu. Ngomong-ngomong tentang tembang gambu, kayaknya aku pernah deh baca salah satu foto dari tembang gambu tersebut. Kalau nggak salah ini isinya, tutur bener puniku, sayektine apantes tiniru, nadyan metu saking wong sudra papeki, lamun becik nggone muruk, iku pantes sira anggo, yang artinya ucapan yang benar itu sejatinya pantas untuk diikuti, meskipun keluar dari orang yang rendah derajatnya. Jika baik dalam mengajarkan, itu pantas kau pakai. Jadi maksudnya itu di era digital ini semua orang bebas berkreasi dan berinovasi. Meskipun kreativitas dan inovasi tersebut berasal dari orang yang dipandang sebelah mata, tetapi apabila memberikan hasil dan mengajarkan hal-hal yang bagus, maka itu pantas untuk diikuti. Bener banget tuh, kalau menurutku hal-hal bagus yang pantas diikuti apalagi di era digital dan masih di masa pandemi yaitu menariknya bisnis kopi. Maksudnya gimana nih? Kok aku jadi bingung? Jadi gini loh guys, kemarin tuh aku sempat baca analytical exposition text tentang menariknya bisnis kopi. Kesimpulannya tuh di era digital kayak sekarang kita bisa memanfaatkan hal-hal yang positif seperti membuka bisnis kopi yang menarik. Kan kalian juga tahu sekarang masih pandemi juga. Oh iya ya, bener katamu. Kasih tahu dong kayak gimana. Nih aku kasih tahu. Ngomong-ngomong soal kopi, kopi ini termasuk asam atau basa? Asam dong. Jadi aman nggak untuk dikonsumsi? Masih aman karena kopi memiliki pH 5, di mana itu berarti kopi masih termasuk aman untuk dikonsumsi. Tapi jangan sampai berlebihan ya. Jadi boleh dong nanti kapan-kapan kita coba minum di salah satu coffee shop di Solo. Boleh dong. Tapi sebelum itu harus dipastikan kalau kamu sudah vaksin, karena vaksin itu penting loh. Aku sudah vaksin kok, tapi ngomong-ngomong aku tertarik deh sama kata kamu kalau vaksin itu penting. Emang kenapa vaksin bisa penting? Oke, aku jelasin. Jadi vaksin itu mengandung virus yang sudah dimatikan, aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin, larutan fosfat sebagai stabilizer, serta natrium klorida atau NaCl yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan. Semua kandungan vaksin itu penting loh buat kita, apalagi di masa pandemi ini. Oh gitu ya, makasih banyak atas penjelasannya. Aku jadi lebih ngerti lagi.
Sama-sama. Tapi meskipun sudah vaksin, kita tetap harus hati-hati loh. Karena varian corona yang sekarang lebih ganas lagi, yaitu Omicron. Ya nih, aku juga dengar beritanya katanya gejalanya ada banyak ya. Salah satunya adalah sesak napas. Iya betul tuh, kan bahaya juga kalau sesak napas, bisa mengganggu sistem respirasi manusia, terutama pada bagian paru-paru. Emang kenapa paru-paru itu penting? Apa kegunaannya selain buat bernapas? Banyak loh, selain dalam sistem respirasi, paru-paru juga termasuk organ pada sistem ekskresi manusia yang bertugas untuk mengeluarkan sampah hasil metabolisme berupa karbon dioksida. Nah, penting bukan penjelasan kita, guys. Selain itu, kita juga harus sering berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kelancaran dalam melakukan suatu hal, apalagi untuk kita yang sudah bekerja dan masih sekolah. Kemarin aku juga baca artikel tentang hubungan gereja dan dunia saat ini. Selain itu, aku juga membaca tentang ajaran sosial gereja bagi masyarakat. Untuk lanjutannya, mari kita simak cerita berikut ini. Di era digital seperti saat ini, selain berbisnis kopi, kita juga bisa melakukan hal-hal lain seperti berkarya membuat sesuatu dari barang bekas untuk dijadikan sebuah ide kreasi. Misal kita ambil contoh dari jenis limbah bangun ruang yaitu botol. Mari kita simak cerita berikut ini. Di masa-masa pandemi saat ini, banyak orang-orang yang takut untuk bepergian karena kasus varian baru Omicron yang sudah masuk di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai anak muda mulai membuat atau menciptakan ide kreativitas seperti contoh membuat kreativitas barang dari bahan limbah bentuk bangun ruang barang dengan bahan limbah banyak yang bisa kita buat, seperti contoh membuat keranjang untuk meletakkan kop bulu tangkis atau bola pingpong. Barang tersebut dapat dibuat dengan bahan dasar botol plastik. Di era digital saat ini, banyak orang-orang dari usia muda sampai usia tua pasti setiap hari tidak lepas dari gadget dan media sosial lainnya. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi orang yang membuat sebuah barang dan mempromosikannya lewat media sosial. Media sosial merupakan peluang yang baik untuk memasarkan hasil kreativitas yang sudah kita buat. Menarik kan teman, selagi kita bisa berkarya kenapa tidak, apalagi di masa era digital seperti saat ini. Ngomong-ngomong tadi pagi waktu aku sedang membuat kerajinan dari botol, aku melihat berita di TV. Berita itu berisi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Mari kita simak cerita yang aku dapatkan dari melihat berita di TV itu. Dinamika kependudukan di Indonesia saat ini hingga tahun 2035 akan terus-menerus bertambah. Semua itu diakibatkan oleh faktor perkawinan dan kelahiran yang sangat besar. Seperti contoh, pada saat sekarang ini, Pulau Jawa mencatat rekor terbanyak penduduk yang menempati setiap daerah di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk dapat membuat lahan atau sawah menjadi hilang karena dibangun rumah-rumah untuk tempat tinggal mereka. Untuk menangani itu semua, Indonesia dapat membuat program seperti keluarga berencana, yang dimana keluarga berencana dapat mengurangi angka kelahiran yang terus-menerus bertambah. Selain keluarga berencana, untuk mengatasi tingginya angka kelahiran, ada program yaitu transmigrasi. Program transmigrasi merupakan program yang dilakukan pemerintah untuk menunjang angka kepadatan penduduk dan memindah wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang masih minim penduduknya. Dengan cara itu, manusia dapat pemerataan untuk menempati tempat tinggal mereka dengan nyaman. Nah, ngomong-ngomong soal perpindahan penduduk, yang kalian tahu tuh orang kalau pergi ke pulau lain biasanya naik apa sih? Biasanya sih pada naik pesawat. Emangnya kenapa? Aku punya hal menarik tentang pesawat nih.
Jadi pesawat terbang memanfaatkan hukum Bernoulli, tepat di bawah sayap terdapat laju aliran udara. Tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan di bawah pesawat, diakibatkan laju aliran di atas pesawat lebih besar, mengakibatkan terjadinya gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan pada atas pesawat dan pada bawah pesawat dikali dengan luas efektif pesawat. Dengan begitu pesawat dapat terbang dengan baik. Memang iya ya, makasih banyak atas penjelasannya. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau mendengar.